Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Inayati Musliha dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang akuntansi persediaan. Pada akuntansi persediaan, kita akan membahas metode pembukuan persediaan yang terdiri dari metode perpetual dan metode periodik. Sementara pada metode pencatatan persediaan terdiri dari metode perpetual dan metode periodik. Sistem pencatatan transaksi kita bisa lihat seperti di bawah ini. Ada beberapa contoh transaksi yang bisa kita lihat. Yang pertama ada transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Maka secara metode periodik pencatatannya adalah pembelian di debit dan kas utang di kredit. Sementara pada metode perpetual pencatatannya adalah persediaan barang dagangan di debit dan kas utang dagang di kredit. Untuk retur pembelian pada metode periodik kas utang di debit sementara retur pembeliannya di kredit. Untuk metode perpetual kas utang dagang di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Pada transaksi potongan pembelian, untuk metode periodik, maka kasnya di debit, potongan pembelian di kredit. Pada metode perpetual, kasnya di debit, sementara persediaan barang dagangan di kredit. Untuk transaksi beban angkut pembelian, metode periodiknya adalah beban angkut pembelian di debit, sementara kasnya di kredit. Untuk metode perpetual, pencatatannya adalah persediaan barang dagangan di debit, kasnya di kredit. Pada transaksi penjualan tunai kredit, dengan metode periodik pencatatannya adalah kas piutang di debit, penjualan di kredit. Untuk metode perpetual, kas piutang di debit, kemudian penjualan di kredit, dan ada juga seperti harga pokok penjualan di debit, sementara persediaan barang dagangan di kredit. Pada transaksi retur penjualan, metode periodiknya adalah retur penjualan di debit, kas piutang di kredit. Pada metode perpetual, pencatatannya adalah retur penjualan di debit, kemudian kas piutang di kredit. Sementara pencatatan lain yaitu persediaan barang dagangan di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Ya, seperti itu. Kita lihat contohnya di sini ada juga transaksi potongan penjualan dan beban angkut penjualan. Baik pencatatan persediaan yang lain, kita juga mengenal dengan metode FIFO atau first in first out. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau yang masuk pertama akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Jadi yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli. Metode FIFO ini dianggap berdampak pada nilai aktiva yang dibeli perusahaan dan cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi. Yang kedua yaitu metode LIFO atau last in first out. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir akan dijual atau digunakan lebih dahulu, sehingga perolehan persediaan akhir dinilai berdasarkan nilai perolehan yang pertama. Kemudian metode LIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang rendah pada perusahaan dan cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah. Yang ketiga yaitu metode rata-rata atau average method. Metode rata-rata atau juga disebut metode average, metode ini menggunakan persediaan akhir yang akan menghasilkan nilai persediaan dengan metode FIFO. Metode ini akan berdampak pada laba kotor dan harga pokok penjualan. Kita lihat contoh soal yang pertama. Pada PT Saburai melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari,
Persediaan awalnya ada 200 unit dengan harga 9.000. Pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000. Pada 5 April ada kegiatan penjualan 200 unit dengan harga Rp15.000. Pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan 100 unit dengan harga Rp15.000. Pada tanggal 21 September ada transaksi pembelian dengan kuantitas 400 unit dengan harga Rp11.000. Pada tanggal 18 November terjadi transaksi pembelian 100 unit dengan harga Rp12.000. Pada tanggal 20 November terjadi transaksi penjualan 200 unit dengan harga Rp17.000. Pada tanggal 10 Desember terjadi transaksi penjualan 200 unit dengan harga Rp18.000. Yang diminta pada soal ini adalah yang pertama, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua, hitunglah laba kotor dengan harga pokok penjualannya. Selanjutnya kita lihat contoh transaksi persediaan dengan metode FIFO, yaitu first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Artinya barang yang pertama kita beli maka dia yang keluar pertama. Ya, transaksi yang tersebut di atas tadi kita masukkan dengan metode FIFO, yaitu per tanggalnya ya, mulai tanggal 2 ada persediaan, kemudian tanggal 10 ada pembelian, ada tanggal 5 ada harga pokok penjualannya kita lihat. Nah, tanggal 7 ada penjualan, kemudian tanggal 21 September ada lagi pembelian, tanggal 18 kita lihat masuk ke dalam persediaan, tanggal 20 dan 10 juga masuk ke dalam transaksi penjualan sampai kepada total di akhir ya. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan metode LIFO atau last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Nah, nanti bisa dilihat bedanya ya oleh teman-teman di mana perbedaannya. Kita mulai transaksi dari tanggal 2, kemudian ada tanggal 10, ada tanggal 5, ada tanggal 7, tanggal 21, tanggal 18, tanggal 20, dan tanggal 10. Nah, ini kita lihat perbedaannya dengan yang first in first out tadi ya. Bisa kita perhatikan perbedaannya. Oke. Baik, kita lanjut ya dengan menggunakan metode rata-rata atau average. Sini juga ada perbedaan pencatatan, nanti teman-teman pelajari di slide-nya. Mulai transaksi tanggal 2 sampai tanggal 10 juga ada ya. Seperti itu. Kita lanjut ke dalam masuk ke dalam sistem perpetualnya. Nah, ada metode FIFO, LIFO, dan rata-rata masing-masing kita bandingkan di persediaan awal. Nah, ini semuanya akan menghasilkan angka yang tidak berbeda jauh ya, hanya metodenya saja yang berbeda gitu. Sistem perpetual yang kedua dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Oke, kita sudah melihat beberapa contoh metode pencatatan persediaan. Nah, pada slide terakhir ini ada contoh soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman mengikuti contoh yang di atas tadi, kemudian dikerjakan di kertas, bisa nanti bisa di upload di grup atau di e-learning gitu ya. Jadi materi persediaan untuk kali ini sampai sini saja. Demikian materi yang saya berikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selama beberapa pertemuan, ya 6 kali pertemuan kita sudah belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman sukses semua. Baik, terakhir pertemuan yaitu kita akan mengadakan penilaian akhir semester yang nanti akan di-upload juga di e-learning. Demikian materi kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.